Sobat Kondusif, siapa di sini yang hobi nulis dan suka banget ikut lomba cerpen? Kamu yang nonton ini pasti salah satunya kan? Kalau kamu adalah salah satu sahabat kondusif yang aktif dalam kepenulisan, sering ikut lomba cerpen tapi belum pernah menang, kamu sekarang sudah berada di jalan yang tepat. Di video kali ini, kita akan mengupas rahasia di balik cerpen-cerpen yang berhasil mencuri hati juri nih. Eits, tapi jangan sampai niat nonton videonya cuma sekedar mau jadi juara ya sahabat kondusif. Tontonlah video ini sampai habis agar sahabat kondusif memiliki bekal yang lebih untuk menjadi penulis yang keren. Yuk kita simak videonya. Sebelum kita memasuki langkah-langkah dalam menulis cerpen, sahabat kondusif harus tahu dulu apa itu cerpen. Mengutip pendapat dari Tahar dalam bukunya yang berjudul Kiat Menulis Cerita Pendek pada tahun 2009, cerpen adalah cerita yang dituliskan dengan pemaparan peristiwa secara lebih padat, sedangkan latar maupun kilas balik peristiwa disinggung sambil lalu saja. Atau lebih sederhananya, cerpen merupakan cerita pendek yang padat dan memiliki kesatuan serta dapat dibaca dalam waktu yang singkat. Dari pengertiannya, kita tahu bahwa cerpen ini adalah sebuah cerita yang disajikan dengan singkat. Nah, seringkali hal inilah yang membuat para penulis pemula kebingungan. Bagaimana ya cara menyajikan cerita yang singkat, namun tetap menarik dan tidak kehilangan poin-poin penting dari ceritanya. Langkah pertama dalam menulis cerpen setelah sahabat kondusif menemukan idenya adalah membuat sebuah premis. Secara harfiah, premis merupakan inti dari cerita yang dituliskan dalam satu kalimat saja. Premis memang tidak harus dituliskan dalam sebuah buku, tetapi akan lebih baik jika premis ini dicatat. Tujuannya adalah memudahkan penulis itu sendiri dalam proses menulis agar tidak lupa pada inti dari ceritanya. Setelah menentukan premis, sahabat kondusif bisa melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu melakukan pengembangan premis. Pada tahap pengembangan premis ini, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, lakukan eksploitasi titik penting. Pada langkah ini, penulis harus menentukan terlebih dahulu apa yang akan dibahas dalam cerita. Misalnya, si penulis menceritakan tentang seseorang yang ingin diet, maka munculkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengeksploitasi titik pentingnya, seperti siapa yang ingin diet, apa alasan dia ingin diet, apa cara yang dia ambil untuk diet, mengapa cara itu yang dia ambil, mengapa tidak dengan cara lain, apakah ada yang tahu mengenai keinginannya itu, kalau ada, kenapa, kalau tidak ada, kenapa, apa yang dilakukan orang lain jika tahu, apakah di akhir dietnya berhasil. Setelah menentukan titik penting dalam cerita, penulis harus menentukan identitas tokoh. Penentuan ini bertujuan untuk memperkuat karakter tokoh agar pembaca mudah membedakan tokoh-tokohnya. Sama seperti mengeksploitasi titik penting, buat juga pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan identitas tokoh, seperti siapa namanya, berapa tinggi badannya, apa hobinya, berapa usianya, apa pekerjaannya, apa pendidikan terakhirnya, apa masalah yang dihadapinya, apakah ada luka masa lalu, apa yang ia suka dan apa yang ia tidak suka. Selanjutnya, setelah karakter tokoh terbentuk, tentukan keinginan dari tokoh. Seperti mengapa tokoh menginginkan hal itu, apakah keinginan itu berkaitan dengan masa lalu atau masa depannya, bagaimana reaksi orang-orang sekitar tokoh terhadap keinginan sang tokoh, apakah mendukung, mencela, atau biasa saja, apakah tokoh yakin bahwa ia bisa menggapai keinginannya, jika tidak, mengapa ia masih mau mencoba. Tahap yang berikutnya, penulis harus merincikan masalah yang akan dihadapi oleh tokoh. Apakah masalah itu muncul dari dalam diri tokoh atau dari luar? Mengapa masalah itu bisa muncul? Bagaimana cara tokoh mereaksikan masalah? Bagaimana orang-orang di sekitar tokoh mereaksi masalah tersebut? Langkah ketiga setelah sahabat kondusif mengembangkan premis dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibuat, yaitu merunutkan kejadian-kejadian yang ingin dimunculkan. Buatlah dalam sebuah catatan, pilihlah 3 kejadian-kejadian yang menurutmu paling penting dan harus ada dalam cerita. Kejadian itu akan diletakkan 1 untuk di awal cerita, 1 untuk di tengah cerita, 1 untuk di akhir cerita.
Dengan menyusun kejadian-kejadian itu, maka draft kerangka akan terbentuk. Kemudian setelah menyelesaikan kerangka, sahabat kondusif sudah bisa mengembangkannya menjadi sebuah cerpen. Ada beberapa catatan tambahan untuk sahabat kondusif yang perlu diperhatikan. Yang pertama, meskipun penulis menggunakan sudut pandang aku, penulis bukanlah aku dalam cerita. Yang kedua, jangan samakan cara berpikir penulis dengan cara berpikir tokoh. Yang ketiga, apakah setiap tindakan dan ucapan tokoh sudah punya motivasi atau tujuannya? Nah, bagaimana sahabat kondusif? Sekarang kamu sudah jauh lebih percaya diri untuk mengikuti lomba cerpen kan? Tentu sudah dong ya, karena sekarang kamu sudah punya bekal langkah-langkah dalam menulis sebuah cerpen. Jangan terburu-buru dan takut gagal ya sahabat kondusif, karena beras pun butuh waktu untuk menjadi nasi yang matang. Semangat dan selamat berproses, sampai jumpa di konten seru dan kreatif lainnya. Jangan lupa untuk di-share ke teman-temannya, karena berbagi ilmu itu adalah ladang pahala.